Shalom, selamat sore. Saya akan mempresentasikan tugas ke-27 dari mata kuliah Yunani 2 yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 15. Dimulai dari ayat 11 dicatat bahwa agape toi en autos hotheos hegapesen hemas. Beloved, as that God loved us, Rasul Yohanes kembali menggunakan kata agavetoi. Jadi dalam beberapa ayat sebelumnya, agavetoi sangat sering digunakan dan itu langsung mengacu kepada orang-orang dalam Yohanes Circle yang Rasul Yohanes panggil sebagai orang-orang yang dikasihi. Ada sebuah kata penting yang digunakan di dalam klausa ini, autos, as that, atau yang dalam bahasa Indonesia, sebagaimana Allah telah mengasihi kita, sebagaimana Allah telah mengasihi kita, itu adalah penekanan daripada Rasul Yohanes dalam klausa ini. Nah, sebagaimana ini dijelaskan, diingatkan kembali kepada Yohanes Circle, bahwa yang pertama, Yohanes Circle yang dipanggil sebagai beloved ini, diingatkan kembali bahwa mereka telah menerima kasih Allah tersebut, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tens Auris pada kata hegapesen ini. Yang kedua, kasih yang diterima oleh Yohanes Circle ini, jadi sebagaimana Allah telah mengasihi kita, bagaimananya itu dijelaskan oleh Rasul Yohanes bahwa kasih yang Allah berikan itu adalah kasih yang sifatnya pengorbanan, kasih yang berkorban, sebagaimana yang dicatat di ayat 9, di mana Allah telah mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih yang Allah berikan kepada Yohanes Circle, kepada kita, adalah kasih yang bentuknya pengorbanan. Itu yang diingatkan kembali. Dan yang ketiga adalah kasih yang diberikan Allah yang menggambarkan autos ini adalah kasih yang tanpa syarat. Jadi prasyarat kasih itu tidak ada. Dalam arti bahwa Allah yang pertama-tama mengasihi kita, yang dicatat di ayat sebelumnya itu menggunakan kata protos. Jadi pertama-tama Allah mengasihi kita, dan Allah mengasihi kita itu dengan inisiatif. Kasih yang seperti ini juga ya, Rasul Yohanes ingatkan, inilah kasih yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita juga harus mengasihi dengan tanpa syarat. Artinya kita tidak membutuhkan syarat untuk mengasihi. Atau kita mengasihi dengan inisiatif, sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Dilanjutkan dengan klausa berikutnya. Kai hemeis oveilomen alelos agapan. We also ought to love one another. Di klausa ini ada sebuah kata yang penting yaitu oveilomen. Itu yang saya lihat di word study itu menggambarkan sebuah kondisi berhutang atau memiliki kewajiban karena telah menerima sesuatu. Jadi kata ini menggunakan tense present aktif sehingga jelas sekali bahwa ini adalah sebuah kewajiban. To love one another ini adalah sebuah kondisi yang wajib untuk dilakukan. Mengapa demikian? Karena dari klausa sebelumnya, Allah telah mengasihi kita. Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, kita juga harus mengasihi orang lain. Jadi sebagaimana benih Allah yang ada di alam orang percaya, gaya hidup yang sesuai dengan benih Allah tersebut yang harus ada di dalam kehidupan Yohanes Circle. Dan jelas sekali bahwa yang Allah kehendaki sebagai gaya hidup adalah kehidupan yang saling mengasihi. Lalu penggunaan kata agapan ini yang menggunakan case infinitive ini berbicara mengenai kontinuitas di dalam mengasihi tersebut, sebagaimana gaya hidup juga yang harus dilakukan atau yang menjadi gaya hidup sehari-hari daripada Yohanes Circle. Akan tetapi infinite ini juga bicara mengenai ukuran. Sebagaimana yang sudah dicatat di Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Artinya ukurannya juga harus yang
besar, dalam arti tidak hanya membatasi mengasihi dalam kondisi yang gampang-gampang saja, tapi agapan ini juga menjelaskan bahwa baik kontinu maupun ukurannya itu harus yang sebagaimana Allah kendaki dan teladankan, yaitu mengasihi dengan infinite dan dengan ukuran kasih yang besar. Seperti demikian. Selanjutnya dicatat di ayat berikutnya, yaitu Theon oudeis popote teteatai. No one has ever seen God. Tentu saja kalau kita lihat dari Yohanes pasal 1, no one ini tidak termasuk Tuhan Yesus, karena dicatat di pasal 1 itu bahwa yang melihat Allah satu-satunya hanyalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pemahaman teteatai ini yang menggunakan tense perfect middle ini itu harus dipahami sebagai konteks waktu berkaitan dengan manusia, bukan berkaitan dengan waktu yang kekal di mana Tuhan Yesus berada. Jadi yang tidak pernah itu dalam konteks waktu manusia, tapi dalam kekekalan Tuhan Yesus melihat Allah. Nah, no one yang ini jadi berlaku hanya untuk manusia yang hidup dalam waktu yang finite ini, waktu yang bukan kekal ini. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak termasuk dari oudeis ini atau no one ini. Kata selanjutnya adalah, kalimat selanjutnya adalah ean agapomen alelos ho theos en hemin menei kai he agape auto teteilomene estin en hemin. Diterjemahkan, if we love one another, God abide in us, and His love perfected in us. Ada sebuah pernyataan yang diulang-ulang oleh Rasul Yohanes, yang kalau kita baca dari pasal-pasal sebelumnya juga berkaitan dengan God abide in us, love one another, itu menjadi kata-kata yang diulang oleh Rasul Yohanes. Oleh karena itu, ada pesan khusus atau ada yang harus dimengerti oleh Yohanes Circle akan makna-makna dari pernyataan yang diulang-ulang ini. Berkaitan dengan Roh Kudus yang abide in us, itu menjadi foundation untuk pernyataan penting yang lainnya, yaitu berkaitan dengan bukti kehadiran Allah di dalam kita, termanifestasikan dalam hidup yang saling mengasihi, sebagaimana di ayat atas. If we love one another, God abide in us, and His love perfected in us. Nah, kalimat klausa terakhir ini, His love perfected in us ini memiliki pengertian sebagaimana kata tetelomene yang digunakan, yaitu tense perfect passive participle ini, ada sebuah tujuan yang digenapi sewaktu kita hidup saling mengasihi. Yang dimaksudkan adalah bahwa tujuan daripada Allah terlebih dahulu mengasihi kita, tujuan Allah mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya, tujuan daripada kasih itu diberikan kepada kita adalah supaya kita mengasihi saudara-saudara, adalah supaya kita hidup saling mengasihi. Pengenapan tujuan itu tercapai sewaktu kita hidup saling mengasihi. Jadi klausa he agape auto, tetelomene estin en hemin, itu Rasul Yohanes sedang mengajarkan bahwa kasih Allah yang diberikan kepada kita itu bertujuan sebagai dasar kita untuk mengasihi orang lain juga. Selanjutnya adalah touto kinoskomen, oti en auto menomen, kai autos en hemin, oti ekto pneumatos auto dedoken hemin. Diterjemahkan, in this we know that we are in Him and He in us, that He given out of His Spirit for us. Sekali lagi diulang, yang saya sampaikan, yang saya catat sebagai basic theology, karena diulang-ulang oleh Rasul Yohanes, sehingga ini berarti hal ini penting sekali untuk diterima, dimengerti, juga dilakukan oleh Yohanes Circle dalam konteks waktu itu. Yang diulang-ulang itu adalah born of God, God in us, we are in God, loving each other, knowing God,
Jadi karena diulang-ulang, memang ini penting sekali bagi Yohanes untuk diterima dan dimengerti oleh Yohanes Circle pada waktu itu. Kata ginoskomen dan menomen, ya, yang menggunakan tes present aktif indikatif itu memberikan makna bahwa ini bukan hanya status, tapi kebenaran ini juga harus nyata dalam hidup kita. Jadi status ini harus dihidupi, dan Rasul Yohanes mengajarkan bagaimana cara menghidupinya, yaitu kehidupan yang saling mengasihi. Jadi Allah yang tinggal dalam kita itu bukan hanya status, tapi Roh Allah juga bekerja dalam hidup kita, menghasilkan buah yang sesuai dengan atribut Allah sendiri, yaitu kasih. Demikian juga sebaliknya, kita di dalam Allah itu bukan hanya status, tapi kita yang hidup di dalam Allah itu juga berbuah lewat hidup yang saling mengasihi satu sama lain. Dan ayat selanjutnya adalah kai hemeis teteameta kai martu raumen hoti hovater apestalke ton huion sotera to kosmo. And we have seen and testified that the Father has sent the Son, Savior of the world. Nah, penting sekali untuk mengamati bahwa ada definite artikel yang digunakan pada kata pater dan huion. Lewat definite artikel ini, sangat jelas sekali bahwa pribadi Bapa dan pribadi Anak yang memiliki natur Allah ini adalah dua pribadi yang berbeda. Jadi Bapa adalah pribadi, Anak juga adalah pribadi dengan natur yang sama, yaitu Allah. Jadi untuk tidak disalah mengerti Yohanes Circle, Surat Yohanes dengan jelas mengajarkan bahwa doktrin Allah Tritunggal sebagai doktrin dasar ini harus dipahami oleh Yohanes Circle. Berkaitan dengan apa yang telah dilihat dan disaksikan Yohanes ini, Rasul Yohanes juga sudah mencatatnya di Yohanes 1 ayat 34. Jadi kedatangan Tuhan Yesus berdasarkan ayat ini itu bukan karena inisiatif semata dari anak. Akan tetapi, sewaktu Bapa mengutus anak, ada kasih juga yang dinyatakan. Kasih dari Allah, kasih dari Bapa yang ditunjukkan kepada manusia. Jadi baik Bapa maupun anak sangat-sangat mengasihi dunia. Jadi karya penebusan ini juga merupakan kehendak dari Bapa. Sotera atau kosmo itu adalah gelar yang disandang oleh Tuhan Yesus. Akan tetapi bukan hanya berkaitan dengan gelar, itu juga adalah tugas yang diberikan Bapa kepada anak. Lalu ayat selanjutnya adalah os a homologese hoti Yesus estin ho huios touteo, hoteos en auto menei kai autos en touteo. Whoever confess that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God. Jadi ada refleks subjektif yang muncul di ayat ini, sebagaimana yang diterangkan oleh kata homologese. Jadi subjektif ini memberikan probabilitas berdasarkan dua fakta yang ada. Mereka yang mengakui bahwa Yesus adalah Allah, dan mereka yang menyangkalnya, menyangkal bahwa Yesus bukan Allah. Jadi kepada orang-orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, mereka yang Allah katakan tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Jadi karena konteks homologesi ini melibatkan mulut yang mengakui, tetapi sebenarnya homologesi ini juga dimulai dari iman dan hati yang meresponi Injil, yang dilanjutkan dengan pengakuan dengan mulut. Jadi berdasarkan konteks ini dan ayat 14, pengakuan Yesus adalah anak Allah adalah juga pengakuan bahwa Bapa yang mengutus anak. Konteks ini penting karena Allah Tritunggal sangat jelas terlihat. Roh Kudus yang abide di dalam orang percaya karena meresponi berita Injil dengan mempercayai bahwa Bapa yang mengutus anak untuk menyelamatkan dunia sebagaimana yang Rasul Yohanes catat di 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Jadi pengakuan ini itu penting karena adalah pengakuan. Jadi sewaktu seseorang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, itu adalah pengakuan juga bahwa Bapa lah yang mengutus anak. Dan Roh Kudus yang abadi dalam orang percaya yang meresponi berita Injil tersebut, yang mempercayai bahwa Bapa yang mengutus anak untuk menyelamatkan dunia, sebagaimana yang dicatat di 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 ini
adalah sebuah kategori kriteria dari orang-orang yang tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam dia. Jadi pembedanya adalah whoever confesses, pembedanya adalah apakah mereka mengetahui, apakah mereka mengakui bahwa Jesus is the Son of God. Demikian pembahasan dari 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 15. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.